Tribuners, kembali lagi kita ngomong-ngomong bareng Pak Agung Waluyo. Tribuners, nih ternyata Pak Agung ini dosen ilmu keperawatan di Universitas Indonesia. Tetapi selain itu beliau juga aktif di organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Betul ya Pak Agung? Betul. Wah, ini kalau ngomong-ngomong perawat nih saat ini keren nih pokoknya deh. Pokoknya seru. Pak Agung, bicara nasib perawat saat ini gimana Pak Agung? Ya, satu sisi pandemi memberikan berkah pada perawat. Iya. Dalam artian di saat itu masyarakat negara ini sadar bahwa tanpa perawat negara ini nggak bisa apa-apa. Terutama pada kondisi pandemi kemarin di mana banyak sekali tenaga kesehatan yang berguguran, mengakibatkan sebagian besar dari tenaga kesehatan tidak mau bekerja. Mereka memilih untuk bekerja dari rumah, atau mereka mengajukan cuti, atau mereka tidak berkenan untuk bekerja di ruang di mana mereka harus merawat pasien-pasien COVID karena mereka takut tertular. Dan pada kondisi pandemi ini pula dibukalah kesempatan relawan. Relawan di mana sebelum pandemi banyak sekali perawat yang tidak memiliki atau belum memiliki pekerjaan, terutama yang mereka yang baru lulus. Dan pada saat kesempatan relawan ini dibuka, maka perawat-perawat yang hanya memiliki pengalaman kerja di klinik-klinik kecil itu, mereka mendaftar dan mereka bekerja sebagai relawan di rumah sakit dan juga termasuk di Wisma Atlet. Oh gitu. Dan tentu saja mereka memiliki ekspektasi sesudah menjadi relawan, mereka akan diangkat sebagai pegawai kontrak. Dan memang benar sebagian dari mereka ada yang kemudian diangkat menjadi calon pegawai kontrak. Nah, dari sinilah yang saya sampaikan bahwa memberikan rezeki, peluang untuk bisa bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah layanan kesehatan. Oh gitu ya. Betul. Jadi pandemi ini justru bertolak belakang ya? Betul. Ya, sebelumnya itu memang perawat ada yang digaji hanya 300.000 per bulan. Masya Allah. Jadi jauh di bawah UMR. Nah, kenapa menjadi relawan ini menjadi lebih baik, padahal mungkin yang diterimanya pun kurang lebih sama. Tetapi yang menjadi relawan ini tentu ditanggung penginapan dan makannya selama mereka berdinas. Nah, tentu saja mereka ada waktu istirahat. Nah, tapi waktu istirahat juga mereka nggak kemana-mana, mereka tetap ada di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet itu. Dan saat mereka sudah menyelesaikan kontraknya, mereka ditawarkan kembali apakah mereka berkenan untuk melanjutkan menjadi relawan tersebut. Dan sebagian mereka ada yang sudah mulai diterima menjadi calon pegawai kontrak, atau bahkan ada yang mencoba mengadu nasib menjadi pegawai tetap di rumah sakit lain, bukan sebagai relawan, mereka sudah sebagian diterima. Jadi perawat sekarang agak dilirik gitu ya? Alhamdulillah. Dulu mah nggak dilirik ya Pak ya? Ya, karena memang dianggapnya perawat itu sebagai pembantu dokter. Oh gitu ya? Ya, sekarang kita memiliki kemandirian terutama dalam menentukan asuhan keperawatan kepada pasien yang terbaik, itu kita sudah memiliki kewenangan untuk itu. Sekarang nih bicara gaji, sekarang ya, Ya. mungkin dulu tadi sudah disebutkan ya, ada yang 300-400, miris dengernya. Ya. Nah kalau sekarang gajinya berapa sih? Rata-rata kalau di rumah sakit itu sedikit di atas UMR. Ya, jadi mereka yang sudah diterima menjadi pegawai tetap, kalau di swasta yang baik dia agak jauh di atas UMR. Dan itu memang karena mungkin spesifikasi spesialisasi dari tindakan keperawatannya yang membuat mereka digaji menjadi lebih tinggi dari UMR. Betul. Jadi kualifikasi. Betul. Jadi sekarang kalau dibilang memprihatinkan, masih nggak sih? Kalau memprihatinkan, sebagian teman-teman masih ada. Perawat ya? Iya. Mungkin perawat-perawat yang
di desa-desa tertinggal atau gimana? Mungkin karena mereka itulah sebabnya kenapa jumlah tenaga kesehatan di tempat-tempat yang terpencil ataupun daerah yang tertinggal itu layanan kesehatannya sangat terbatas. Kenapa? Karena memang mungkin pemerintah daerahnya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka, sehingga mereka segera setelah mereka lulus mereka mencari tempat kerja bukan di tempat tanah kelahirannya, tetapi justru mengadu nasib di kota-kota besar untuk bisa mendapatkan gaji yang layak. Sehingga memang tidak heran dari beberapa survei ada di tempat-tempat yang terpencil itu masih kekurangan tenaga kesehatan. Kalau bicara wilayah Jabodetabek, gimana Pak? Kalau Jabodetabek rasanya sudah terpenuhi. Terpenuhi ya? Ya karena memang terutama di Jakarta dengan pendapatan asli daerah yang sangat tinggi membuat sejawat teman perawat, tidak hanya perawat juga profesi kesehatan yang lain mendapatkan gaji yang layak. Tetapi memang tidak begitu dengan daerah-daerah sekitarnya. Mereka kalau daerah seperti di Bogor, Depok, Bekasi itu tidak setinggi teman-temannya yang ada di Jakarta. Oh, jadi tetap ada perbedaan ya? Betul. Ya, sama lah kita. Pak, bicara penghasilan ya, bener nggak sih kalau perawat itu tidak ada insentif dari BPJS? Ya, sebenarnya kalau dari BPJS sendiri memang tidak ada yang disebutkan di situ sebagai jasa perawat individu. Adanya jasa perawat sebagai sebuah tim. Jadi misalnya kalau ada jasa dokter itu ditujukan pada dokter A, B, C tertentu. Sedangkan kalau di jasa keperawatan itu tim, sehingga setelah dibagi satu ruangan itu misalnya ada 30 perawat, maka menjadi sangat kecil pembagiannya. Waduh, kasihan ya. Tetapi dengan lagi-lagi pandemi ini memberikan berkah. Ya. Kenapa? Karena pada saat perawat tersebut atau dokter tersebut langsung merawat pasien COVID, maka nama itulah yang akan mendapatkan jasa perawatan yang tinggi. Jauh di atas UMR, dan itu sangat layak. Sangat layak ya? Sangat layak. Kalau bicara COVID yang mengorbankan jiwa, itu sesuai ya? Iya, tetapi memang sayangnya dari tenaga kesehatan memang perawat termasuk yang banyak menjadi korban terpapar oleh COVID dan meninggal karena COVID tersebut. Iya. Itu berapa sih jumlahnya kalau boleh tahu, Pak? Saya tepatnya kurang ribuan kah? Iya. Puluhan ribu? Rasanya dengan digabung total dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang lain ada mencapai 1.000. Kalau perawat sendiri? Perawat sendiri kalau saya tidak salah 300. 300 ya? Iya. Jadi memang perawat adalah profesi yang mulia. Mulia merawat pasien dan juga warga sekitar yang membutuhkannya. Pak, sekarang bicara pelayanan. Kondisi perawat Indonesia sekarang ini gimana sih Pak? Kita terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi dari perawatnya. Dan juga setelah mereka sudah meningkat kompetensinya, sebisa mungkin kita berupaya untuk meratakan jumlah, kuantitas maupun kualitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, di bidang kerjasama dalam dan luar negeri yang saya diamanahkan ini, kami PPNI berkeinginan untuk bisa menjalin kerjasama dengan lebih banyak kementerian. Seperti Kementerian Dalam Negeri, kita mengajukan One Village, One Nurse. One Village, satu desa, satu perawat. Ya, itu mereka bisa kita buat agar mereka tidak perlu berobat. Dalam artian kesehatan itu bisa dijaga dengan
kebiasaan baik dari kehidupannya. Misalnya kebiasaan baik untuk selalu berolahraga, kebiasaan baik untuk makanan yang seimbang, bukan yang makanan tinggi lemaknya saja, dan juga kebiasaan baik untuk tidak stres. Dan itu jika masyarakat bisa mengontrol stresnya, mengontrol makanannya, dan mengontrol olahraganya, insya Allah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat. Pak, masa sih satu desa, satu perawat temper nanti perawatnya malah dirawat nanti kalau kebanyakan ini. Kalau kita bicara satu desanya itu sakit, memang habis merawat itu si perawatnya yang dirawat, betul. Tapi kita bicara masyarakat yang sehat atau masyarakat yang sakit tapi sudah terkontrol dengan pengobatannya dari puskesmas maupun rumah sakit. Jadi si perawatnya ini cukup menggunakan gadgetnya saja, di mana dari gadgetnya itu dia bisa memantau masyarakat-masyarakat yang perlu dipantau rutin atau tidak obat-obatannya, rutin atau tidak olahraganya, itu bisa dengan WhatsApp. Nah, dengan teknologi ini kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi tanpa harus datang ke rumahnya, masyarakat bisa dipantau oleh perawat tersebut. Oh, berarti preventif ya, Pak? Betul. Bukan yang kuratif. Bukan kuratif ya? Bukan. Kalau bicara kuratif kurang ya? Kuratif itu dokter bagiannya. Kita yang preventif dan promotif saja. Oh, jadi bedakan antara dokter dan perawat. Betul. Kalau perawat hanya merawat ya? Betul. Kalau dokter menyembuhkan gitu ya? Iya. Dokter yang memberikan obat dan mengoperasi, ya. Dan perawat yang membuat mereka sembuh lebih cepat dan nyaman saat mereka menderita satu atau dua penyakit yang deritanya itu. Oke, jadi harus dibedakan tuh pemirsa. Jadi kalau ada yang datang ke perawat minta sembuh, salah alamat ya? Bisa saja. Bisa aja ya? Bisa saja, karena kadang penyakitnya itu lebih ke arah psikologis. Oh, psikologis ya? Iya, misalnya dia ada masalah dengan suaminya, dengan istrinya, jadi didiskusikan saja, dikomunikasikan dan diselesaikan. Oh, gitu. Oke. Pak Agung, nih saya banyak dapat laporan nih. Duh, kok perawat itu ada yang ramah, ada yang jutek. Itu gimana sih bisa? Iya. Seperti juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu ya barangkali ya, yang ada perawat itu ditonjok oleh keluarga pasien ya. Disebabkan karena perawat tersebut tidak ramah dan seterusnya. Sebenarnya memang di saat-saat tertentu kita sebagai perawat kita juga manusia ya. Seperti lagunya siapa itu? Ebit. Bukannya bahwa kita juga manusia. Oh iya, lagu-lagu pop sekarang saya lupa tuh pokoknya. Yang intinya adalah kita memiliki limit tertentu juga ya. Jadi yang saya dengar itu yang bersangkutan yang jutek itu memang dalam kondisi fisik yang lelah. Jadi mungkin kalau seharusnya yang bersangkutan sudah bisa cuti, cutinya harus ditunda. Yang seharusnya dia liburnya lebih banyak, liburnya harus dikurangi karena banyak sekali rekan sejawatnya yang sakit karena terpapar COVID ataupun penyakit yang lain. Dan inilah yang membuat seseorang yang harusnya selalu senyum, saat ditanya dia tidak senyum dan tidak memberikan penjelasan seperti yang diharapkan oleh pasien dan keluarganya. Dan disitulah terjadi miskomunikasi, dan dari miskomunikasi itu muncul emosi yang tidak terkendali dari keluarga pasien. Jadi memang nanti ada evaluasi kali ya? Betul, bahwa memang evaluasi tadi, makanya sebelum pandemi itu datang memang harus direkrut tenaga relawan yang cukup supaya tadi menggantikan perawat yang pegawai tetapnya itu saat harus istirahat, lepas dinas malam dia harus istirahat. Pak Agung, apa nih fokus kerja PPNI ke depan nih? Ya, fokus kerja PPNI ke depan kita akan bekerja sama dengan harmonis dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
kita mencoba untuk bisa saling mengisi apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana perawat atau PPNI bisa berkontribusi secara maksimal. Tentu saja pasti ada beberapa kelebihan dan kekurangannya dari setiap kebijakan. Oleh karena itu, PPNI menyikapinya ini dengan bijak bahwa untuk bisa memenuhi tadi perawat itu bisa masuk dalam skema BPJS, kemudian penggajiannya sudah layak, itu membutuhkan waktu. Kita bismillah percaya pada niat baik pemerintah tersebut. Tentu saja kita terus jalankan advokasi ke kementerian. Selain Kementerian Kesehatan juga kita berupaya untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain. Tadi sudah disebutkan Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan Kementerian Luar Negeri, karena Kementerian Luar Negeri mengetahui banyak sekali kebutuhan dari negara-negara di luar sana akan perawat dari Indonesia. Karena perawat dari Indonesia terkenal itu sabar dan santun. Kemudian juga yang lain adalah perawat Indonesia sangat terampil. Kenapa? Karena di luar negeri itu untuk bisa memasang infus mereka harus mengambil spesialisasi tertentu dulu untuk bisa perawat memasang infus. Tetapi di Indonesia karena jumlah pasiennya banyak dan dokter memberikan kewenangan memasang infusnya itu pada perawat, sehingga perawat-perawatnya sangat mahir dalam menyuntik maupun memasang infus ataupun tindakan-tindakan invasif yang lain. Oh, jadi memang luar biasa perawat kita ya. Jauh lebih unggul dari perawat luar negeri. Oh, betul. Bayangkan. Tapi kendalanya satu. Apa tuh? Bahasa. Jadi memang kita mencoba untuk membiasakan para mahasiswa atau siswa perawat ini untuk bisa menggunakan bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris. Karena dari bahasa asing inilah yang akan membantu mereka untuk berkomunikasi sebelum mereka mahir dengan bahasa lokalnya. Maksudnya apa? Misalnya, mereka ditempatkan di Timur Tengah, mereka harus mampu berbahasa lokal di sana, apakah bahasa Arab ataupun bahasa Timur Tengah yang lain. Dan itu tentu saja harus dimiliki bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum mampu untuk berbahasa lokal. Oke, Tribuners, jadi perawat di Indonesia jangan patah semangat, tetap melayani masyarakat Indonesia dengan sangat baik, karena PPNI akan mencoba menaikkan kesejahteraan para perawat di Indonesia pada tahun depan. Begitu ya, Pak? Amin. Amin. Jadi tetap semangat, jangan jutek. Canda. Oke, pemirsa Tribuners, demikian wawancara kita dengan Pak Agung Waluyo sebagai Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Salam Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.